Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan tentunya selamat juga bagi yang menjalankan ibadah saum Ramadan. Tetap semangat ya. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita berkaitan dengan topik yang kita akan diskusikan bersama, yaitu financial literacy. Sebagaimana yang kita ketahui pada minggu yang lalu, kita membicarakan, mendiskusikan, melihat definisi apa itu financial inclusion, dan tentunya ini sangat berhubungan erat. Pada kuliah hari ini kita ingin mengetahui apa itu financial literacy, kenapa financial literacy penting, dan tentunya bagaimana mengukur financial literacy. Dan yang terakhir akan saya sampaikan berbagai penelitian-penelitian yang berkaitan dengan financial literacy, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan kita akan melihat perbandingan antar negara. Saudara sekalian, kalau kita ingat pada perkuliahan minggu yang lalu, betapa pentingnya financial inclusion. Tabel ini, grafik ini sengaja saya buat untuk bisa mengindikasikan ketika kita ingin melakukan eksplorasi lebih mendalam berkaitan dengan apakah financial inclusion atau inklusi keuangan itu juga memiliki pengaruh penting bagi pengurangan ketimpangan. Jadi kembali data saya plotkan antara sumbu X-nya itu inklusi keuangan, nilai inklusi keuangan, dan ini indeks ini kalian juga sudah tahu indeks ini merupakan salah satu ukuran untuk melihat ketimpangan, maka kita bisa melihat hubungannya ketika financial inclusion, indeks financial inclusion-nya itu meningkat. Di berbagai negara juga terlihat hubungannya bahwa indeks Gini-nya ini mengalami penurunan, sehingga kita bisa mengatakan setidaknya atau terindikasi bahwa dengan inklusi keuangan yang lebih baik, maka bisa menurunkan angka ketimpangan. Dan ini juga sudah dibuktikan berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa saya. Saudara sekalian, tentu pertanyaannya, kemarin kita sudah banyak mendiskusikan tentang financial inclusion. Nah, karena financial inclusion memiliki hubungan positif terhadap pembangunan dengan indikator berupa GDP per kapita, kemudian financial inclusion juga sangat berhubungan dengan pengurangan angka ketimpangan, maka pertanyaan penting adalah bagaimana kemudian kita bisa mendorong inklusi keuangan di masing-masing negara. Nah, salah satu strategi yang penting untuk bisa meningkatkan inklusi keuangan adalah dengan cara meningkatkan literasi keuangan. Nanti akan saya tunjukkan apa itu literasi keuangan dan apakah memang benar literasi keuangan itu mampu meningkatkan inklusi keuangan. Nah, jadi indikator penting dari literasi keuangan kita bisa melihat lebih dalam lagi, ada 3 hal ya. Yang pertama adalah financial knowledge atau pengetahuan finansial. Yang kedua adalah financial behavior atau perilaku finansial. Dan yang ketiga berkaitan dengan financial attitudes atau sikap terkait dengan aspek-aspek keuangan. 3 faktor penting ini dirumuskan oleh Atkinson dan Massey tahun 2012. Nah, kalau kita lebih lihat lebih jauh lagi, salah satu hal yang juga bisa kita dorong untuk meningkatkan financial inclusion adalah financial technology, sebagaimana yang dinyatakan oleh berbagai pendapat seperti Roger Forsyth, Bill and Melinda Gates Foundation. Yeah, if we solve this large problem of financial inclusion, it will be with the new business models, technologies, and innovation that will allow us to know which innovation work and which do not. Nah, jadi persoalan financial inclusion yang kita lihat pada minggu yang lalu itu sebenarnya bisa dipecahkan dengan model bisnis yang baru, penggunaan teknologi, dan inovasi-inovasi yang kita hasilkan, sehingga kita bisa mengetahui kira-kira data-data mana yang kemudian mendorong inovasi-inovasi itu berjalan dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan
financial inclusion di satu negara dan mana yang tidak. Nah, saudara sekalian, jadi itu hal yang penting ya. Jadi Anda ingat bagaimana meningkatkan inklusi keuangan, financial literasi, dan financial technology. Kemudian kalau kita lihat lagi apa itu sebenarnya financial literasi keuangan atau financial literasi. Jadi terdiri dari tadi pengetahuan ya, kemudian aspek-aspek yang berhubungan dengan perilaku finansial dan sikap terkait dengan aspek-aspek finansial. Nah, ini nanti kita lihat berbagai penelitian, ini penelitian yang saya lakukan dengan teman-teman dan juga penelitian yang saya lakukan dengan mahasiswa dan juga berbagai penelitian yang lainnya menunjukkan salah satu aspek yang penting, karena ini semua kan bicara pengetahuan, perilaku, sikap terkait finansial adalah pendidikan. Oleh karenanya di dalam satu literatur juga disebutkan apa itu financial education. Tapi saya tidak akan masuk ke sana. Tapi pentingnya adalah bagaimana hal yang berhubungan dengan knowledge ini berkaitan dengan education. Nah, ini sekedar contoh saja. Ya, sekedar contoh. Konsep sederhana dari literasi keuangan, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan Anda coba jawab ya. Apabila ibu dan bapak memerlukan pinjaman sebesar Rp500.000, saat yang sama ada dua penawaran. Satu, kemudian berikan pinjaman uang dan harus mengembalikan sejumlah uang 600.000 jangka waktunya 1 bulan. Kemudian berikan pinjaman dan harus mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp500.000 dengan bunga 15% per bulan. Kira-kira mana tawaran yang lebih baik menurut kalian? Ya. Jadi yang pertama tadi, akhirnya kita pinjam 500.000, tapi Anda punya kewajiban mengembalikan 600.000 dalam jangka waktu 1 bulan. Yang kedua, jadi Anda menerima pinjaman itu dengan kewajiban membayar 500.000 plus bunga 15% per bulan. Nah, jadi mana yang Anda lihat? Nah, ini satu pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya misalnya berkaitan dengan kalau kalian memiliki uang di tabungan 1 juta dengan bunga kira-kira sebesar 1% per tahunnya. Dan saat yang sama ternyata terjadi kenaikan harga-harga sebesar 2% pada tahun yang sama atau inflasi 2%. Apakah kalian memiliki uang di bank ya? Kemudian pada tahun berikutnya Anda memiliki uang di bank itu, pertanyaannya mampu. Pilihannya membeli barang dengan harga lebih banyak, membeli barang dengan jumlah yang sama, membeli barang dengan jumlah yang lebih sedikit. Dengan asumsi juga harga barang-barang tidak ya, ini dengan beberapa asumsi-asumsi yang lainnya. Tapi paling tidak kita lihat ya, 1 juta bunganya 1% per tahun, saat yang sama terjadi kenaikan harga sebesar 2% di tahun yang sama. Nah, jadi bagaimana Anda dengan uang yang ditabung itu kemudian Anda mampu membeli barang lebih banyak, sama, atau lebih sedikit? Nah, silakan tentukan pilihan jawabannya yang mana. Nah, ini kemudian nanti kita bangun satu indeks tertentu yang bisa menentukan semuanya. Baik, saudara sekalian, kalau kita lihat kembali ya, tadi salah satu informasi penting yang sudah saya sampaikan adalah berkaitan dengan bagaimana kita bisa mendorong inklusi keuangan dengan cara literasi keuangan. Data ini menunjukkan, ya, saya olah dari berbagai sumber, ya, ada ini sumbu X-nya adalah tingkat literasi keuangan dan sumbu Y-nya adalah indeks inklusi keuangan, maka kita peroleh korelasi yang positif. Ini adalah data-data di seluruh dunia. Saya plotkan ya data-data tadi tingkat literasi keuangan negara A, B, C dan seterusnya. Kemudian ini adalah indeks keuangan negara-negara di seluruh dunia. Maka kita bisa mencermati grafik ini menunjukkan hubungan yang positif. Apa maknanya? Jadi setidaknya ini juga mengindikasikan bahwa tingkat literasi keuangan akan mampu berhubungan positif atau meningkatkan inklusi keuangan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ini nilai korelasinya sebesar 0,652. Jadi, kembali, salah satu caranya untuk mampu meningkatkan inklusi keuangan adalah dengan cara literasi keuangan. Anda ingat tadi ada 3
ya. Apa itu? Pengetahuan finansial, perilaku finansial, dan sikap terkait dengan finansial. Nah, saudara sekalian, saya berikan informasi lainnya. Ini menunjukkan berbagai data, ya, dipilah antara low income country, lower middle income country, upper middle income country, high income country. Ini hasil penelitian yang dilakukan oleh Grahman, diterbitkan di Journal World Development. Nanti akan saya bagi juga jurnalnya kepada kalian. Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, meskipun tadi ada 2 pertanyaannya, itu sebenarnya menunjukkan pengetahuan bagaimana kita tahu financial literacy melalui indikator inflasi, kemudian melalui indikator interest, kemudian interest compounding, dan risk. Ya, contoh risk sebenarnya ketika kalian punya uang katakanlah 1 juta, ya, apakah 1 juta itu akan Anda tabung semuanya, atau 1 juta itu ada yang sebagian Anda depositokan, ada yang sebagian Anda tabung. Nah, pilihan mana yang kira-kira menguntungkan bagi Anda? Apakah semuanya ditabung atau Anda pisah? Atau bahkan mungkin ada yang sebagian Anda belikan saham. Jadi ada 1 juta itu ada untuk beli saham, untuk deposito, dan untuk tabungan. Mana kira-kira yang lebih baik bagi Anda? Nah, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan dari data ini, bagaimana high income country, indikator-indikator yang berkaitan dengan penyusunan indeks literasi keuangan itu relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara kategori low income country, lower middle income country, dan upper middle income country. Nah, ini ya, warna ini menunjukkan, ya, yang lebih abu-abu ini, yang lebih terang ini, ya, dia lebih tinggi nilainya, ya. Jadi nilainya, ya. Nah, kalau kita lihat memang negara-negara yang low income country, ya, relatif dia lebih rendah, kecuali ada yang menarik apa dalam financial literacy risk-nya. Jadi persepsi terhadap risk-nya untuk low income country ini relatif hampir sama dengan high income country, atau pengetahuan mereka terhadap risiko, ya. Mereka ternyata negara-negara di low income country itu bisa memahami aspek risiko relatif lebih baik dibandingkan lower middle income country dan upper middle income country. Nah, ini satu hal yang menarik, ya. Jadi kita bandingkan ada dua sisi yang berbeda antara high income country dan lower income country. Ya, ini kan 2 titik yang relatif ekstrim, satunya high, satunya low. Tapi ternyata pandangan terhadap risk itu relatif sama, ya, relatif sama. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan, ya. Kemudian jadi financial inclusion, kemudian financial literacy, dan salah satu hal yang sebenarnya juga menjadi penting adalah consumer protection. Itu pada ujungnya akan menentukan financial stability. Ya, kalau Anda tidak literate, ya, Anda tidak memiliki pemahaman yang baik tentang risk, tentang inflasi, tentang interest compounding, dan ini tadi indeks overall-nya, ya, indeks overall-nya, maka Anda juga tidak akan bisa menentukan mana investasi yang sebaiknya Anda lakukan. Seringkali orang terkecoh dengan tawaran-tawaran investasi yang tinggi dengan return yang luar biasa. Misalnya ketika Anda baca atau search coba di Google, bagaimana ada beberapa kasus-kasus investasi bodong, karena mereka menawarkan sejumlah return imbal yang luar biasa. Misalnya, oke, kalau Anda menginvestasikan uang Anda ke saya 1 juta, maka per bulannya akan dapat return 30%. Artinya Anda akan dapat bunga kira-kira dalam 1 bulan 30%, berarti berapa? Anda akan menerima 300.000. Nah, ini apakah mungkin? 1 tahun berapa? 1 tahun bunganya berarti hampir 360%. Nah, jangan tergiur dengan hal yang seperti itu. Anda harus mampu pilah-pilah. Nah, karena financial literasinya relatif rendah, seringkali kita kemudian tergiur hanya dengan bagaimana mendapatkan return yang tinggi dalam waktu dekat, ya. Nah, udah sekalian, kalau kita lihat lagi, ini ada penelitian yang dilakukan oleh Su and Xia, nanti literaturnya juga saya sampaikan kepada Anda. Kita bisa melihat, ya, posisi Indonesia dalam financial literacy,
Ya, tadi pengetahuan terhadap compound interest, inflation, risk diversification. Ini berbagai penelitian-penelitian yang dilakukan ya, misalnya di Amerika Serikat, itu dipublikasikan oleh Lusari dan Michel, itu menunjukkan bahwa sekitar 65% dari responden sebesar 1488 itu memahami berkaitan dengan compound interest. Kemudian berkaitan dengan inflasi, mereka memahami sebesar 64%, risk diversification itu 52%. Jadi risk diversification misalnya tadi Anda punya sejumlah uang, apakah Anda hanya investasikan dalam satu bentuk portofolio keuangan atau dalam bentuk portofolio beberapa ya, beberapa portofolio. Dan juga inflasi tadi pertanyaannya sudah saya sampaikan di depan, dan compound interest. Nah, ini untuk negara high income country ya. Italia ini 40% untuk compound interestnya, pengetahuan terhadap inflasi 60%. Nah, di antara negara-negara high income, mana yang lebih tinggi? Relatif kalau kita cermati ya, ini New Zealand. New Zealand 86% compound interest mereka bisa menjawab dengan benar. Inflation 81% pemahamannya benar, tetapi risk diversification-nya rendah 27%. Ya, 27%. Ini setidaknya bisa dimaknai ya mereka orang yang lebih mementingkan aman saja ya. Kalau udahlah aman aja, satu jenis investasi aja, nggak perlu kita diversifikasikan kepada beberapa investasi. Nah, kira-kira seperti itu pemahamannya. Nah, kemudian kalau upper middle income, bagaimana upper middle income? Ya, ternyata relatif masih rendah indikator-indikatornya. Ini Chili terhadap compound interest saja yang benar menjawabnya kita hanya 2%. Kemudian inflasi 26%. Risk diversification 46%. Nah, Indonesia bagaimana? Nah, ini menarik nih Indonesia. Meskipun masuk ini penelitian tahun 2011 ya, jadi Indonesia masih termasuk lower middle income country, itu ternyata menunjukkan 78% responden sebesar 3.360 itu mampu menjawab dengan benar tentang pemahaman tentang compound interest. Kemudian pemahaman tentang inflasi, mereka mampu menjawab sebesar 61%, memang untuk risk diversification besar 28%. Ya, jadi kita bisa melihat ada di responden-responden di Indonesia yang juga memilih aman ketika mereka mau menginvestasikan sesuatu. Nah, ini adalah gambaran secara komprehensif ya, dalam satu penelitian dilakukan oleh Suensia, karena dia mencoba membagi beberapa kategori negara, high income, upper middle income, dan lower middle income country. Tapi Indonesia is not too bad, right? Kalau kita bandingkan misalnya Indonesia di sini dengan Italia, ya, Italia compound interestnya 40, Indonesia 78%. Dan inflation 60%, Indonesia 61%. Memang untuk risk diversification-nya Indonesia hanya sekitar 28%, sementara responden di Italia menjawab 45%. Ya. Artinya sebenarnya pada tahun 2000 ini penelitian yang dilakukan 2007, dipublikasikan 2010, kemudian ditulis ulang oleh Suensia. Tapi at least pada tahun itu Indonesia sebenarnya masyarakatnya sudah cukup di dalam pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan financial literasi. Ini adalah satu fondasi yang sangat baik sekali. Ya, berikutnya masih berhubungan dengan financial literasi. Ada perbandingan yang menarik ya, yang kita lihat antara India dan Indonesia. Kalau kalian bisa lihat, ini per capita expenditure responden dibagi antara yang di bawah median dan di atas median. Kemudian cognitive ability itu dibagi yang bawah median dan atas median. Nah, jadi kira-kira berkaitan dengan misalnya compound interest, berapa persen responden yang menjawab dengan benar? Ya, jadi sebenarnya sudah saya contohkan ya, pertanyaan-pertanyaannya
ada beberapa ya, misalnya ini kalau kita lihat, if saving earn 1% and inflation is 2%, after 1 year is buying power greater, less, or the same. Ini tadi sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya, berapa persen yang menjawab tepat. Saudara sekalian, kalau kita lihat ya, kita bisa membandingkan antara India dan Indonesia. Per kapita income ini berarti menunjukkan tingkat kesejahteraan. Ya, ternyata persentase baik di India maupun di Indonesia yang menjawab benar terhadap pertanyaan compound interest itu, per kapita income yang above median lebih banyak dibandingkan dengan yang below median. Ya, kalau di India 63% yang above median menjawab benar, sedangkan yang below median yang menjawab benar 55%. Nah, ini juga ya, di Indonesia lebih banyak lagi. Berapa? Yang above median sebesar 86%, yang below median 69%. Hal ini setidaknya mengindikasikan bahwa dengan semakin baik tingkat kesejahteraan, maka kemampuan untuk menjawab dengan benar terhadap compound interest itu lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Berarti ini juga bisa sekali lagi mengindikasikan apa? Bahwa financial literacy itu juga dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan atau status kesejahteraan seseorang. Nah, bagaimana dengan cognitive ability? Ternyata kita bisa melihat di India juga yang above median, ya, di responden yang nilainya above median itu lebih tinggi, persentase menjawab benarnya 80%. Sementara below median 33%. Di Indonesia bagaimana? Lebih baik lagi, above mediannya 89%, below median 56%. Jadi kalau kita pahami cognitive ability as a proxy of knowledge as a proxy of education, maka tingkat pengetahuan yang lebih baik itu akan memberikan kemampuan responden memahami financial literacy lebih baik. Hal ini juga bisa kita lihat ya, berkaitan dengan inflasi. Ternyata yang above median baik per capita expenditure maupun cognitive ability lebih tinggi. Di Indonesia juga demikian ya, lebih tinggi 70% untuk per capita expenditure yang menjawab benar dari persoalan inflasi, dan 74% untuk cognitive ability yang menjawab benar untuk pertanyaan yang berkaitan dengan inflasi. Nah, berkaitan dengan risk diversification bagaimana? Ya, risk diversification untuk per capita income dan cognitive ability untuk India ternyata tidak terlalu berbeda jauh, tidak berbeda secara signifikan untuk per capita expenditure yang menjawab benar berkaitan dengan risk diversification. Berarti case India, proksi kesejahteraan itu tidak berbeda signifikan antar sampel dalam memahami risk diversification, ya. Nah, kalau Indonesia dua-duanya berbeda nyata nih. Ya, ini tanda bintang nih, kita maknai berbeda nyata, ya, diartikan berbeda nyata. Mudah-mudahan kalian masih ingat kuliah statistika dan kuliah juga ekonometrik yang sedang Anda ambil. Nah, per capita expenditure ternyata yang above median yang menjawab benar untuk kasus Indonesia juga lebih tinggi 31%, below median 24%. Demikian juga untuk cognitive ability dan signifikan. Nah, bagaimana pengetahuan terhadap interest? Ya, bunga. Nah, ini pertanyaannya, borrowing 500,000, repaying 600,000 versus paying 15%. India per capita expenditure is not significantly different. Tapi kalau cognitive ability, ya, Indonesia dua-duanya berbeda, ya, baik per capita expenditure dan cognitive ability. Ya, kemampuan orang menjawab secara tepat untuk above median baik kategori per capita expenditure maupun cognitive ability itu jauh lebih tinggi dan berbeda nyata. Nah, berarti sekali lagi di Indonesia bisa kita maknai dua proksi untuk kesejahteraan berdasarkan indikator per capita expenditure itu akan bisa
memberikan pengaruh signifikan terhadap apa? Terhadap financial literasi. Kemudian cognitive ability atau pengetahuan, ya, dengan pendidikan yang baik pengetahuannya akan meningkat, maka itu juga akan memberikan pengaruh yang nyata terhadap kemampuan memahami persoalan-persoalan financial literasi. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya gambarannya. Overall Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan India. Average score-nya saja kalau kita lihat ya, ini di Indianya 1,45, Indonesia 2,45. Baik, saudara sekalian, bagaimana kemudian kita bisa membangun indeks literasi keuangan? Nah, jadi cara membangun indeks literasi keuangan bisa yang pertama, tadi variabelnya yaitu pengetahuan financial atau financial knowledge diukur dengan skor jawaban berkaitan dengan apa? Pengetahuan terhadap prinsip perhitungan bunga bank, nilai waktu dari uang, inflasi, aturan umum bank, diversifikasi, risiko dan laba. Kemudian indeks perilaku finansial ini juga diukur dari berbagai pertanyaan, 7 pertanyaan, mulai dari kehati-hatian, kemudian ketepatan bayar tagihan kalau punya pinjaman, kecermatan dalam urusan keuangan pribadi dan seterusnya. Bagaimana indeks yang ketiga? Sikap finansial itu diukur dengan 3 pertanyaan, yaitu sikap dalam menyimpan atau membelanjakan uang dalam jangka waktu panjang dan juga perencanaan keuangan jangka pendek. Nah, itu kira-kira ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus didesain untuk kemudian kita bisa membangun indeks literasi keuangan. Nah, kira-kira formulasinya indeks literasi keuangan. Ini indeks 1 tadi apa? Pengetahuan, ya Anda ingat pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian yang kedua adalah indeks kedua ini perilaku dan ini sikap terhadap keuangan. Nah, kita bangun nilai indeksnya ini. Jadi masing-masing komponen tersebut dihitung terlebih dahulu indeksnya. Kisarannya 0 tidak literate dan 1 terliterasi dengan baik. Nah, ini rumusnya. Ya, rumus secara detailnya Anda bisa lihat di sini di persamaan yang kedua ini, indeks literasi keuangan sigma, ya kita bisa melihat ini. Ya, ini komponen-komponen indeksnya, I, kemudian XI nilai indikator komponen indeks literasi keuangan ke I, maksimum XI adalah maksimum XI, maksimum minimum XI adalah minimum XI, dan ini ILK lah indeks literasi keuangan. Maka kita semua akan bisa mendapatkan menghasilkan indeks literasi keuangan. Baik, saudara sekalian, saya lanjutkan. Pak, terus apa gunanya kita membangun indeks literasi keuangan? Ini kita ingin melihat apakah betul tadi terindikasi dari perbandingan antara India dan Indonesia, satu per kapita income proxy kesejahteraan itu ternyata juga mempengaruhi financial literasi. Kemudian cognitive ability, knowledge, ya juga mempengaruhi financial literasi. Nah, kita ingin buktikan benar nggak variabel-variabel. Nah, ini saya melakukan penelitian bersama mahasiswa saya. Apa ya faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan dengan model tertentu, probabilistik ya. Dengan model probabilistik, jadi kita dapatkan dependent variabelnya adalah literasi keuangan. Ini saya lakukan pada sampel petani di beberapa wilayah di Jawa Barat. Pada saat itu saya mendapatkan penelitian, dana-dana penelitian untuk bisa melakukan ini. Nah, ini income, ada bintang ini signifikan. Ternyata income itu mempengaruhi dan positif arahnya, tandanya positif, mempengaruhi literasi keuangan. Artinya tingkat pendapatan yang semakin baik dari responden petani ternyata mampu meningkatkan literasi keuangan. Kemudian yang kedua apa yang penting juga? Ini dummy gender, ya, perbedaan antara laki dan perempuan. Nah, kemudian kalau education, pendidikan, ini ternyata juga sangat mempengaruhi. Ya, jadi pendidikan mempengaruhi literasi keuangan. Semakin baik tingkat pendidikannya, maka peluang untuk dia bisa meningkatkan pengetahuan terhadap financial literasi semakin tinggi. Ya. Nah, jadi ini hasilnya distance. Ini proksi dari kalau kita membandingkan antara rumah tinggal responden jaraknya dengan kota. Atau kita bisa menilai semakin dekat
dia dengan daerah perkotaan, ya, maka ternyata literasi keuangannya juga semakin baik, gitu ya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Semakin jauh jaraknya, semakin tinggi distance-nya, negatif nilainya, semakin jauh jaraknya dengan ibu kota, kabupaten, maka semakin rendah nilai literasi keuangan, dan ini signifikan. Ini dami lokasi karena kami membandingkan waktu itu beberapa daerah. Nah, ini sambil kalian belajar ekonometrika ya, saya yakin karena kalian baru dalam proses belajar ekonometrika, mudah-mudahan bisa juga sembari memahami ini adalah hasil risetnya. Nah, saudara sekalian, kalau ini penelitian di Jawa Barat. Nah, yang menariknya lagi, ini penelitian juga dari Grahman, nanti akan saya berikan. Apakah finance literasi itu mempengaruhi access to finance? Ini yang saya berikan lingkaran merah ya. Jadi access to finance itu diproksikan oleh apa? Account ownership, ya, oleh account ownership, kemudian juga debit card ownership. Jadi kepemilikan akun di bank, juga debit card. Ternyata ini dari hasil penelitian berbagai negara. Jadi data-data berbagai negara dianalisis dengan model OLS tertentu, ya, ordinary least square, maka menunjukkan yang pertama kita lihat dulu, ya, model pertama account ownership, ternyata koefisiennya sebesar 1,441, ya, signifikan dia. Kemudian ditambah lagi beberapa variabel, ya, ditambah lagi beberapa variabel. Yang signifikan apa? Financial literasi masih signifikan, plus log GDP per kapita. Nah, sama kan tadi, log GDP per kapita itu juga ternyata mempengaruhi akses to finance. Sementara financial literasi juga masih terus. Ditambah lagi berbagai faktor di sini, ya, berbagai variabel di sini. Financial literasi masih signifikan. Demikian juga untuk debit card ownership, ya, financial literasi ternyata juga signifikan, ya. Koefisiennya sebesar berapa? 1,522. Ditambah berbagai variabel lagi, ini juga signifikan. Koefisiennya memang tuh 0,687. Tambah banyak variabel lagi, masih tetap signifikan sebesar 0, koefisiennya sebesar 0,518. Jadi tanda asterik ini menunjukkan level of signifikansinya, ya. Nah, ternyata kita bisa melihat dan meyakini lagi pentingnya financial literasi untuk bisa akses to finance. Ya, di penelitian saya yang lain juga menunjukkan begitu. Ya, untuk bisa membuka akses to finance, maka salah satunya adalah financial literasi. Access to finance salah satu proksi dari financial inclusion. Jadi kalau mau financial inclusion-nya naik, indikatornya adalah access to finance, financial literasinya harus didorong terlebih dahulu. Apa tadi yang mengenai financial literasi? Salah satu hal yang penting adalah pendidikan, knowledge, ya, cognitive ability tadi Anda ingat. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ini hasil penelitian di Indonesia, mahasiswa saya Widianto, ini dipublikasikan jurnal-jurnal, nanti akan saya sampaikan ke kalian. Ini kira-kira deskriptifnya. Tapi kalau kita cermati, ya, apa yang mempengaruhi financial literacy index? Pendidikan. Ya, ternyata pendidikan ini koefisiennya tinggi, ya, koefisiennya tinggi sebesar 2,27, dan dia sangat signifikan, ya. Kemudian juga distance to capital, sama dengan penelitian yang saya lakukan di wilayah Jawa Barat. Kalau ini di wilayah Jawa Tengah, distance to capital, semakin jauh jarak responden dengan kota, ya, ibu kota, paling ibu kota kabupaten atau ibu kota kota gitu ya, maka ini semakin rendah nilai financial literasinya, ya. Kemudian juga annual income, ya, pendapatan per tahun, itu juga ternyata signifikan mempengaruhi financial literasi index. Semakin tinggi annual income-nya, kalau tadi berarti membandingkan India dan Indonesia adalah per kapita income-nya, ya, itu ternyata juga akan meningkatkan
financial literacy. Nah, saudara sekalian, ini adalah berbagai penelitian yang menunjukkan pentingnya financial literacy dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi financial literacy. Nah, jadi konsep related to financial literacy ini menjadi penting ya. Bagaimana kemudian orang ya bisa control over money ya, bagaimana bisa mengetahui, memahami penggunaan uang ya. Kemudian juga akhirnya dia akan bisa mengalokasikan dengan baik. Nah, ini yang lain, model of financial competence. Jadi financial knowledge and skill itu penting karena akan mempengaruhi kompetensi di dalam atau bagaimana kita kemudian bisa mengatur aspek-aspek keuangan, atau akan mempengaruhi perilaku kita terhadap financial behavior ya. Jadi financial behavior kita akan baik kalau kita tahu, kita memiliki pengetahuan, dan ini juga akan financial inclusion akan mendorong kompeten financial behavior. Ujungnya kalau kita lihat ya adanya kemampuan ya. Kalau kita ingin meningkatkan kompeten financial behavior, setidaknya untuk meningkatkan capability ini harus ada intervensi. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, sejak dini memperkenalkan ya apa itu konsep-konsep ya, di kuliah juga diberikan pemahaman ya, sehingga kita memiliki kompetensi. Ketika kita memiliki kompetensi, maka outcome-nya adalah well-being ya. The competent participation in the money economy requires an appropriate level of knowledge and skill, an appropriate attitude to money, and the adoption of positive financial behavior, including financial inclusive behaviors, then enacted within an accessible financial system trusted by those participating in the system. Nah, itu kira-kira. Jadi capability itu bisa didorong dengan intervensi-intervensi, akan hasilnya adalah kompetensi well-being ya. Jadi bisa dilakukan berbagai hal untuk meningkatkan tadi financial capability. Nah, bagaimana hubungannya? Di financial literacy itu memiliki hubungan yang positif terhadap knowledge ya, and skill. Kemudian ini juga memiliki hubungan positif terhadap financial inclusion. Financial literacy memiliki hubungan positif terhadap financial inclusion. Financial inclusion memiliki hubungan positif terhadap competent financial behavior, karena ini berhubungan dengan berbagai aspek keuangan, dan ujungnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan dari rumah tangga. Jadi kalau kita lihat runutan dari minggu lalu dan sekarang, jelas sekali bagaimana kesejahteraan rumah tangga secara agregat, kemudian kita bisa katakan kesejahteraan satu negara itu dipengaruhi oleh financial literacy dan financial inclusion ya, karena akan mampu seseorang itu memiliki perilaku yang baik atau kompetensi perilaku di dalam aspek-aspek keuangan. Nah, ini dia, ini framework besarnya untuk kita bisa memahami bagaimana financial literacy. Baik, saudara sekalian, saya kira itu materi yang kita diskusikan pada siang hari ini. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan dan beberapa bahan akan segera saya sampaikan kepada Anda untuk bisa menjadi bahan bacaan, terutama hasil-hasil riset ya, dan berbagai literatur yang menambah pengayaan Anda. Oke, saya kira cukup sekian pertemuan kita. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.